Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون بآيات ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Pimpinan Ranting Mendukung saya hormati dan seluruh jajaran pengurus Ranting Muhammadiyah Ranting 2 serta peserta pengajian, Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus pada tuan rumah Bapak keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala biasa memberkahi, rahmati dan menyayangi serta mengampuni dosa beliau dan warhamhu wa abihi wa anhu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qul lahu wa rabbal alamin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju ke tempat ini akan mendapatkan pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, juga doa dari malaikat, di mana malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berada di jalan Allah. Rabbana aghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Doa malaikat yang kedua, waqihim adzabal jahim. Semoga orang yang berada di jalan Allah senantiasa dipelihara dari neraka jahim. Terus doa berikutnya malaikat kepada orang-orang yang senantiasa di jalan Allah adalah wa'adhilhum jannati adnil lati wa'adtahum. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah yang besar, yaitu surganya Allah bersama keluarga dan keturunan kita. Juga waqihimus sayyi'at, doa malaikat berikutnya, peliharalah mereka dari keburukan akhir zaman, keburukan fitnah akhir zaman dan sebagainya. Barang siapa yang dijaga dari keburukan di hari kiamat, terutama nanti di yaumil akhir, maka sungguh dia itu telah mendapatkan fauzan azim, keuntungan yang besar. Maka kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan doa malaikat, berarti saatnya kita berada di jalan Allah. Walaupun tidak berada di jalan Allah, kita senantiasa merutinkan untuk ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan ucapan istighfar. Bagaimana dalam doa sore itu ya, ada anjuran untuk beristighfar 100 kali, sore 100, terus pagi 100, sambil zikir dan doa yang lain.
Baik, pada malam hari ini setelah kemarin kita di mana kemarin ya, di Masjid Perjuangan membahas tentang kemarin hukum seorang guru dia yang mengajar murid wanita atau sebaliknya sampai emas tuh. sampai emas ya. Iya. Hukum dia memakai emas. Sekarang sudah sekarang berikutnya berarti masalah hisab dan ruqyah. Ya sudah lagi puasa bulan lagi ya, puasa tanggal 11 bulan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan puasa di tahun ini. Amin. Ada perbedaan tuh. Kayaknya kalau saya melihat tanggalan puasanya berbeda, badannya bareng. tapi nggak tahu tanggalan yang lain. Saya baru melihat tanggal satu, tanggalan yang di apa itu kalau Muhammadiyah dengan yang ada yang sama, ada yang beda. Kalau di Muhammadiyah itu sudah di apa namanya ditetapkan ya sesuai dengan hisab. Karena di tanggalan yang lain karena apa pakainya rupiah berarti nanti menunggu. Nah, di dalam kita baca jilid 1 di sini bahwa menentukan puasa maupun Idul Fitri itu dulu masih mengutamakan rupiah karena ini belum berkembang saat itu bisa. Jadi di sini kata-katanya berpuasa dan Idul Fitri, Idul Fitrah di sini tulisannya itu dengan ruqyah dan tidak berhalangan dengan hisab. Tidak berhalangan dengan hisab berarti membolehkan hisab. Nah di sini yang diungkapkan adalah hadis tentang sumu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi. In mubi alaikum milu iddah dan sya'ban al-salatin. Jadi umur bulan Komariah itu memang 30 dan 29. Kalau di rata-rata itu bulan Komariah itu 29,8 jam, 46 menit. Jadi bila bulannya itu 30 dan 29. Kadang banyak 29-nya. Makanya tidak ada tanggal 31. Nah kemudian di sini di akhir tentang masalah hisab dan ruqyah bahwa apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak atau belum tanggal tetapi tidak kelihatan, ini berarti hisab menetapkan bulan belum tampak atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan. Padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu. Manakah yang lebih muktabar? Muktabar seperti yang dibuka yang utama. Maka Majelis Taklim memutuskan bahwa ruqyahlah yang muktabar. Menjadi hadis tadi tidak Hurairah yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umu liru'yatihi wa afiru liru'yatihi fa'in huma." Dalam hadis yang lain Ubiyah fa'in ubiyah itu fa'afiru iddata sya'ban al-salatin. Nah jadi kalau dalam berita Bapak Jilid 3 itu lebih rinci lagi, lebih luas lagi bahasanya. Jadi kalau di sini saya dulu masih apa itu memperhatikan tentang ruqyah, tapi kalau di Bapak Jilid 3 itu sudah hisab. Kira-kira masalah hisab dan ruqyah ini sudah mantap ya. Ada yang perlu ditanggapi.
Ini Ada. Ustaz, mungkin kalau di sekarang ini kan di istilah yang pakai sidang isbat itu kan, kalau saya kemarin dengar sidang isbatnya itu sebenarnya dia nggak pakai ruqyah Ustaz, tapi pakainya plus 3 derajat. Jadi kalau di atas 3 derajat berarti udah lebaran. 3 apa berapa? 3 benar ya? Dulu Iya. sekarang Iya, 4. 3. Kalau misalnya kan mereka sebenarnya pakai sama-sama hijab. Cuma kalau di Muhammadiyah kan hijab berapa derajat pun dia 0, 0, pun berapa dia sudah masuk. Berarti misalnya bulan. Tapi kalau di yang di sidang isbat itu kan yang kemarin biasanya dari apa Brin yang Thomas Jamaluddin itu dia 3 itu baru lebih dari 3 baru dinyatakan di bawah 3 berarti belum, berarti kan sama-sama, artinya sama-sama nyetung hisab, sama-sama cuman ruqyatul kalau misalnya kurang dari misalnya 2 derajat, walaupun ada salah satu yang melihat bulan mereka kan udah disumpah, harusnya kan udah lebaran, tapi ketika belum ya berarti belum, berarti sama aja pakai hisab juga Iya. Ustaz. Cuman di sana alasannya hisab itu sebagai patokan saja, tapi keputusan nanti di ruqyahnya, makanya seperti itu. Tapi memang dalam sejarah ruqyah ya yang ada di Indonesia itu memang dulu itu pernah Kemenak itu menetapkan untuk bulan bisa diruqyah itu 2 derajat dulu. Tapi dalam kenyataannya 2 derajat itu susah dilihat ya. Sehingga ini dilema bagi mereka sebetulnya menentukan 2 derajat, sehingga pernah terjadi walaupun belum dilihat, bisa dilihat, tapi kan sudah menentukan 2 derajat sehingga ada orang yang akan melihat ya, sehingga dikatakan ini sudah tanggal. Nah, kemudian berikutnya setelah sidang lagi, kemudian berkoordinasi dengan negara tetangga yang aktivis itu ya, Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia itu menentukan 4 derajat. 4 derajat baru bisa dilihat. Nah, sehingga memang sebetulnya ini kalau dalam kaidah Islam, bahwa Islam itu kan menginginkan orang beribadah itu mudah ya. Jadi ruqyah sekarang dengan ruqyah zaman Nabi itu berbeda. Artinya berbeda bahwa Islam itu ingin memudahkan dalam pelaksanaan syariat. Maka di zaman Rasulullah ketika mau puasa maupun lebaran, lihat saja, pokoknya kalau kamu melihat bulan ya puasa. Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Jadi agama itu dibuat mudah ya. Nah sementara ya, ruqyah zaman sekarang kayaknya lebih rumit ya malahan. Sidang isbatan apa? Mudah dengan hisab. Karena tadi ya, jadi sudah diruqyah tapi ada batasan harus saja, dari sudah 4 derajat, dari sekian derajat dan sebagainya, sehingga malah menjadikan rumit. Kemudian ruqyah zaman Rasulullah itu memang saat itu, jadi kalau dalam hadits jilid 3 itu ada keterangan hadis sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi itu hadis bil illah, artinya ada alasan mengapa zaman Rasulullah itu disuruh melihat ketika mau berpuasa maupun lebaran, karena alasannya itu ada hadis inna ummatun ummiyun, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksubu asyadu kaza wa kaza. Jadi bahwa kami itu zaman dulu ya, kata Rasulullah itu masih menjadi umat kaum yang masih ummi, di mana perkembangan hisab itu ada astronomi saat itu ya belum ada. Jadi kalau hitungannya perhitungan biasa lah, sampai kepada kosinus, matematika itu ya. Sinus. Itu kan yang untuk perhitungan hisab makanya itu. Tahu latihan ya. Nah, sehingga
karena ada ilat hadis itu, maka ketika orang itu sudah tidak umiyun dalam hal perhitungan saat sekarang ini, maka berarti ilat hadis itu sudah tidak berlaku lagi. Artinya tidak berlaku bukan berarti tetap berlaku, cuman maksudnya berlakunya itu ya suatu saat, di saat orang itu di alam terbuka yang tidak wajah, tidak bawa tambalan ya, mungkin itu bisa berlaku, tetap berlaku. Nah, sementara hisab ini untuk sebetulnya memudahkan ya. Jadi rupiah zaman sekarang dan hisab zaman sekarang itu mudah hisab. Ada orang yang mengatakan bahwa hisab itu bid'ah. Pernah dengar apa enggak? Ya. Itu bagaimana kita menjawab seperti itu? Zaman Rasulullah kan enggak ada itu. Bisa sekarang ada, berarti bid'ah itu. Jadi mereka itu belum bisa membedakan mana ibadah, mana wasilah. Jadi penentuan awal bulan itu bukan masuk pada lingkup atau lingkup ibadah ya. Jadi ibadahnya itu adalah puasanya, bukan hitungan-hitungannya. Itu adalah hanya sarana menuju ibadah. Jadi masih di luar ibadah. Ketika sudah masuk puasa baru ibadah. Maka karena ini belum masalah nilai ibadah, bukan dikatakan bid'ah. Sama dengan sholat ya. Sholat itu hadisnya kan dalam hadis yang banyak itu, ketika kamu mau sholat zuhur maka lihatlah matahari kalau sudah tergelincir. Jadi kan hadisnya mengatakan lihatlah matahari kalau sudah tergelincir, berarti sudah masuk zuhur. Nah sekarang kira-kira kalau mau zuhur lihat ke matahari atau lihat jam? Apakah jam itu bid'ah? Yang HP Nah, beda ya. Jadi jam itu sebagai penunjuk waktu, ibadahnya adalah sholat. Jadi walaupun kita tidak melihat matahari, cukup melihat jam itu sudah cukup ya. Artinya untuk mengetahui waktu. Iya tuh. Kan sama itu ya. Nah, itu yang kedua, bahwa hisab itu, jadi di sini kalau ketua Masjid itu Pak Samsul Anwar ya, itu pernah menyampaikan 7 alasan bahwa rupiah itu tidak relevan lagi di zaman sekarang. Pertama karena rupiah itu tidak sesuai dengan semangat Al-Quran. Di Al-Quran itu kan dalam surat apa itu, surat Ar-Rahman ya, ayat 5 kan asyamsu wal qamaru bi husban, bahwa matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Terus dalam surat Yunus ayat 5 juga, inna syamsa wal qamara apa? Walladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura. Waqad taruhu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi dialah yang telah menciptakan matahari yang bersinar dan bulan bercahaya. Apa? Terus ja'ala syamsa di awal qamar nura wa qaddaruhu manazila. Jadi Allah telah menetapkan manazil, dari kata manzil. Nah, tempat bulan ya, ditetapkan bulan berganti, nanti hari berikutnya berganti tempatnya, hari berikutnya berganti tambah besar itu namanya manazil ya. Itu tujuannya lita'lamu adada sinina wal hisab. Tujuannya adalah agar kalian mengetahui tentang hitungan tahun dan perhitungan. Jadi bilangan tahun dan perhitungan. Jadi semangat Al-Quran itu menyuruh kepada kita untuk lita'lamu. Lita'lamu itu kan tidak sekedar melihat secara empiris, tapi kita harus berilmu ya, belajar terus belajar sehingga bisa
menjadi orang yang lebih mudah dalam beragama. Nah, itu ya. Dan ini apa itu untuk hisab itu kan untuk menentukan syarat bulan berganti itu kan ada syaratnya, tidak hanya sekedar hitungan-hitungan biasa, tapi ada syarat yang di situ pasti. Jadi syarat bulan Qamar itu berganti, pertama bahwa sudah terjadi istima. Itu syarat pertama. Istima itu berarti berkumpulnya satu garis antara bulan, matahari dan bumi dalam istima. Itu sebagai rotasi putaran ganti bulan. Terus istima itu tidak asal istima. Istima itu terjadi setelah apa? Setelah sebelum terbenam matahari. Artinya sebelum terbenam matahari sudah terjadi istima, ya. Sehingga ketika matahari terbenam ini sudah dikatakan jauh dari apa? Istima. Terus syarat yang ketiga, ketika matahari terbenam, syarat yang ketiga bulan harus sudah di atas ufuk. Nah, jadi kalau dalam ahli hisab yang lain itu syarat istima saja sudah cukup, ya. Asalkan sudah istima itu berarti sudah jelas itu ganti bulan. Apalagi istimanya sebelum huruf, itu sudah mantap lagi. Apalagi ditambah dengan ketika huruf, ketika suruh matahari sudah di atas ufuk bulannya, walaupun hanya beberapa derajat, itu berarti lebih mantap lagi, ya. Itu sudah dipastikan tanggal 1, walaupun tidak bisa makanya teorinya namanya teori apa, wujudul hilal, apa, hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki wujudul hilal itu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Sedangkan ru'yah itu kan teorinya adalah imkanu ru'yah, kemungkinan bisa dilihat, kemungkinan, ya. Sementara kalau daerah Indonesia itu kalau melihat dari itu, kalau antum semuanya punya itu aplikasi stellarium, ya. Itu 4 derajat saja itu susah dilihat sebetulnya, ya. Sehingga maka kan kadang-kadang seperti ini, ketika dia itu sudah menentukan 4 derajat, ya tanggal bisa, ya apa, bulan bisa dilihat, walaupun belum bisa dilihat sebetulnya, tapi tadi menyuruh orang supaya melaporkan saya melihat di sana. Kan banyak, ya. Padahal di zaman Rasulullah itu hisab itu tidak harus menempati banyak titik, ya. Di Indonesia itu kan yang dilihat ya, Jawa Timur, Jawa Barat, terus Bandung, mana lagi, ya, Jawa Tengah dan sebagainya. Itu kan berarti menyusahkan. Oleh zaman Rasulullah itu pokoknya kalau ada orang yang melihat bulan, ya sudah, siapapun, dimanapun, yang penting bersumpah, itu cukup. Tidak harus melihat di sana, di sini, ya. Beberapa tempat yang akhirnya itu kemudian ya ada anggarannya sih memang, ya. Anggarannya itu. Nah, kemudian setelah itu baru sidang, ya, sidang isbat. Sidangnya kadang sampai jam 9 belum diputuskan. Nah, kan waktu malam masalah apa? Terakhir bubar. Jadi sekali lagi bukan bid'ah, karena ini belum masuk pada wilayah ibadah, masih masalah ya duniawi lah, ya, masalah itu. Sampai di sini jelas, ya. Masih ada yang belum mantap, ya. Tadi ada yang mengatakan itu kan hubungannya dengan mau kita beribadah, waktunya mau itu maksudnya menentukan waktu itu juga. Maksudnya kalau tadi dihubungkan dengan jam, ya, tapi kalau dihubungkan dengan waktu itu kan kita mau ibadah, kan itu dianggapnya itu tadi. Kalau teman kita maksud sama. Saya ya tadi walaupun dia itu mantapnya rupiah, pokoknya ini saya pedomannya rupiah karena hasilnya adalah rupiah.
Tapi tadi loh, rukyah sebetulnya itu juga sulit. Ya. Artinya walaupun mereka itu berkeyakinan atau menentukan bahwa saya itu pakainya rukyah, tapi dalam kenyataannya rukyah itu sebetulnya juga sulit, tidak semudah yang dikatakan ya. Nah, jadi rukyah dalam hal ini karena di Indonesia itu apa itu bahasanya lembar ya. Terus ya sekarang tadi sudah alatnya canggih ya, artinya sudah ada aplikasi yang canggih yang itu ya tadi jangankan hanya melihat tanggal 1 ya. Jadi untuk menentukan gerhana tanggal berapa, tahun berapa, jam berapa, menitnya berapa saja sudah bisa kan. Masa hanya sekedar melihat bulan tanggal 1 sampai sekarang kesepakatan. Nah itu ya. Jadi itu alasan rukyah tidak tidak sejalan dengan zaman sekarang. Di samping tadi hisab merupakan jadi rukyah tidak sesuai dengan semangat Al-Quran. Terus rukyah juga perintahnya tadi hadisnya berilas, ada alasan dulu rukyah. Terus bahwa rukyah itu tidak bisa untuk membuat kalender. Jadi kalau membuat kalender itu kan harus pakai hisab ya. Kalau pakai rukyah bagaimana? Sebulan tidak bersempatnya bulan. Apalagi ini yang sedang digagas itu membuat kalender internasional, kalender Indonesia global. Tidak hanya di Indonesia tapi nanti rencananya di seluruh negara itu masa ini itu bisa dibuat kalender tidak bisa. Berarti itu nanti puasa dan lebaran itu 1 Syawal sama seluruh dunia Ustaz. Ya, diharapkan seperti itu. Gelem. Tapi pernah pertemuan di pertemuan itu padahal momen itu sudah ngalah ya, sudah ngalah artinya ya sudah apa? Ini pedomannya pakai rukyah. Jadi tanggal 1 Hijriahnya itu sudah 5 derajat, nggak apa-apa, mengalah sebetulnya sudah mengalah. Tapi tadi karena alasannya pakai hisab tidak diterima ya. Walaupun hisab itu hanya sekedar tadi untuk menghitung. Nah, bagaimana Islam akan menjadi negara yang bersatu ya dunia kalau menentukan tanggal saja belum bisa. Mungkin nanti kalau menentukan tanggal sudah bisa, sama Islam bersatu mungkin kayaknya. Dan alasan berikutnya bahwa rukyah itu jangkauannya itu terbatas. Nah, sementara kalau hisab itu bisa seluruh. Jadi kalau tadi ya kita melihat perkembangan teknologi itu yang namanya benda langit itu sudah bisa diketahui jaraknya berapa, besarnya berapa, nah, terus namanya ya, itu sudah bisa dihitung semuanya itu oleh para pakar itu astronomi. Jadi masya Allah itu luar biasa itu. Jadi kalau orang Islam itu masih berkutat dengan masalah ya itu hubungan seperti itu hisab rukyah saja ada itu habisnya ya. Yang ada adalah selalu versi Bisa maju, berubah. ya. Terus rukyah itu zaman Nabi tidak problematik ya. Jadi belum mendunia sehingga zaman Nabi itu ya tadi mudah hanya lokal saja orang Islamnya. Jadi menentukan puasa atau lebaran yang mudah ya. Sementara sekarang kan Islam sudah mendunia ya sehingga perlu ada teknologi yang bisa dipedomani untuk umat Islam sedunia. Nah, terus yang lebih penting lagi bahwa rukyah itu akan menimbulkan masalah pada pelaksanaan puasa Arafah ya, karena
rukyah di sini sudah ketiga, sana belum, akhirnya kan puasa Arafah beda-beda. Ada yang puasa Arafahnya tanggal 9 Arafah, ada tanggal 10 Arafah baru puasa, ya kan. Termasuk masalah saya lagi, yaitu inti dari masalah hisab dan rukyah. Jadi memang kalau kita belum tahu gambarannya seperti apa, melihat aplikasi tadi ya, contohnya di yang Stellarium itu, memang kita itu masih apa ya, siapa ya sih hisab itu yang benar ya. Tapi kalau sudah melihat, oh iya benar, seperti itu sudah jelas ya. Jadi melihat di sini, makanya kan katanya pakai rukyah. Ya, jadi Rasulullah itu sebetulnya sudah memberikan isyarat sumuli rukyati. Rukyah itu dari kata ro'a. Ro'a itu bisa diambil dari ya pendapat atau diartikan pendapat. Tidak harus dengan melihat. Karena makna melihat itu ada ro'a, ada nazoro. Mengapa Rasulullah pakainya rukyah dari kata ro'a? Nah, mada ru'yukum. Mada ru'yukum itu apa pendapatmu? Seperti itu. Terus dalam hadis juga ada itu, fa'inhum alaikum faqdurulah. Jadi ada dua hadis yang di situ mengisyaratkan untuk kehisab. Faqdurulah itu artinya estimasikanlah, jadi hitunglah. Ya. Jadi kan hisab itu. Ada fa'inhum alaikum fa'amilul iddata salasina. Salasina, ada yang hadis memang ketika apa mendung maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Kata ada juga hadis yang Assalamualaikum fakturulah, ketika kamu tertutup mendung maka estimasikanlah, artinya hitunglah, kira-kirakanlah. Nah, di sini berarti tertuju kepada hisab. Memang karena tadi zaman dulu membaca hisab sehingga paham yang seperti itu. Jadi itu ya, ro'at itu tidak harus berarti melihat secara langsung. Contoh dalam surat Alam Taro ayat apa Allah juga di ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana pasukan gajah yang saat itu mau merusak Ka'bah? Jadi Rasulullah disuruh melihat. Apakah kamu melihat bagaimana pasukan gajah yang dulu mau merobohkan Ka'bah? Kira-kira peristiwa Raja Abdullah mau merobohkan Ka'bah itu Rasulullah sudah lahir belum? Belum ya, jauh sebelum Rasulullah lahir itu terjadi yang namanya usaha untuk merobohkan Ka'bah. Dan itu ayatnya Rasulullah disuruh melihat. Apakah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Nah, jadi artinya di sini bukan berarti melihat dengan kepala, tapi melihat secara ya, ilmu, melihat secara sejarah, dari pengetahuan di masa lalu. Tarikh ya. Sekali lagi itu makna ro'a ya roh ru'yatan, tidak harus bermakna melihat secara mata kepala. Harus ada tadabur jadi jelas. Ya. Ada lagi tanggapan yang lain? Cukup ya? Mantap. Mantap. Ibrahim mantap. Ini. Ibrahim mantap. Hari ini mau aja, kalau saya bingung, jelas. Ya, saya kan di seperti itu. Oh ini, kita sudah dicopot. Ada kata-kata kalimat digenapkan gitu, saya pernah dengar itu digenapkan itu kan 29 apa 30. Iya, karena tadi gelap dan sebagainya dan sebagainya kan digenapkan itu genapkan 30 ya, bukan 29 ya. 30 ya, salasina. Diganjilkan tanggal 29. Ada dua cara tadi itu yang digunakan. Tadi melalui yang Jadi dibutuhkan. ada dua hadis. Kalau harus pakai rukyah kan tentunya hadisnya cuma satu ya. Biasanya ada dua alasan hadis yang tidak harus dengan rukyah. Tapi alasan fakturullah, yang kedua alasan inna ummatun ummiyatun tadi ya.
kami itu adalah umat yang masih ummi, anak suku, belum menguasai tentang hitung-hitung saat itu. Ya, sehingga ya cukup rupiah saja. Saya itu gampangnya rupiah saja gampang. Nah, sekarang kan rasa susah-susah dengan melihat mana kelapa apa ya, kelapa itu silangka. Mana gunung selamat sih sana. Jadi dalam hal ini kita memudahkan cara kita beribadah. Makanya tadi seperti sholat kan sudah mudah. Jadi kalau memang tidak menerima hisab, ya semuanya jangan cuma puasa saja, termasuk sholat ya jangan menerima hisab itu ya. Harusnya. Iya, konsekuensi ya. Berikutnya adalah hukum lotre. Lotre bahasa dulu ya, sekarang apa? Oke. Undian. Undian. Itu undian yang apa jalan santai itu gimana? Memang di sini hukum lotre itu ada 3 ya. Jadi yang pertama lotre itu hukumnya di sini haram. Yang kedua hukumnya mustabihat. Mustabihat itu percampuran antara haram ya. Bukan terus yang ketiga ini diserahkan kepada forum. Artinya berarti halal itu. jadi ada bentuk atau jurusan lotre itu yang pertama membeli. Jadi kalau membeli, ya contohnya itu ya kayak apa yang membeli? Kupon yang membeli atau umpamanya jalan satu tapi kuponnya membeli itu termasuk haram ya. Ada ya masih ada ya. Kalau pertandingan lewat daftar Pak, katakanlah bola pingpong terus meja. Di situ kita daftar untuk peserta Pertandingan tuh. 50.000 gitu. Ada buat. 50.000 Populer aja. politik oleh di sinkronis ya. Dan itu apa itu? Yang menang. Hadiah. Kalau uangnya itu hadiah itu halal. Uangnya baru gede Pak untuk apa namanya? Minum. Fasilitas kepanitiaan tuh Pak. Oh, untuk ini ya. Jarang boleh panitia nih kok. Jika saya tanya itu karena saya pelaku Pak, pelaku uang itu saya kelola untuk Operasional ya. kepanitiaan. Operasional. Hadiahnya saya ambil dari donatur. Ya nggak apa-apa kalau seperti itu. Itu kan berarti bukan masuk aja. Tapi kan bertanding ya. Tetap haram kalau hadiahnya dari uang itu haram ya Ustaz. Dari Misalnya lomba pingpong 50 ada orang 10. Ada orang 10 kan berarti 500.000. Lah gue jual siji oleh 300.000, jual loro 100 dari uang itu. Iya. Itu kan pertandingan undian kan? Boleh pertandingan undian no. Bukan undian itu. Bukan pertandingan, boleh. Itu kan kepandian, keterampilan. Oh, orang-orang. Ya pertandingan. Undian iki berarti sing dikonclok itu. Dikontrolkan itu nggak boleh. Itu kan lomba kapito Itu kan aja horornya banyak. Meskipun uangnya hadiahnya dari uang itu pungutan kayaknya haram uangnya Pertandingan iya walaupun sepak bola nih sih ada bisa diceritakan bisa Ya makanya di sini kira-kira masuk pada tadi apa enggak membeli yang ini di sini kan begini. Jadi kalau dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi sesungguhnya khamar ya ayyuhalladzina amanu beriman yang khamar terus wal maisir berjudi ya berjudi kan termasuk ini ya lotre atau undian berjudi termasuk ya. Terus ansop itu berarti boleh karena berhala yang dilarang. Terus wal aslam itu undian dengan pakai panah ya. Semuanya adalah kotor rijsun min amali syaitan. Jadi di situ intinya kalau masalah itu kemudian mengandung
mengandung hurur atau horor ya, penipuan, maka di situ termasuk dari jenis amalan setan. haram. Jadi kira-kira di situ mengandung apa namanya ya, madorot, ya, hurur boleh atau madorot, itu berarti di situ termasuk amalia setan ya. Jadi ada yang dirugikan, ada yang beruntung. Nah, kira-kira bagaimana menurut Kalau pertandingan saya kira nggak dirugikan ya, itu karena keterampilan dalam segi. Iya, lomba itu bukan tinggi. Nah, kecuali yang tadi yang kayak Sehat, ada olahraga tapi totoan ya, itu yang haram. Totoan ya, totoan jelas ya. Masuk undi apa itu ya, itu judi ya. Nanti ke Jadi mana jangan tenis sekali menang Mas Yasir, jadi bonyong namanya. yuk kan 100.000 kan mesti sing menang nyong kan kayak gitu ada. Taruhan ya, taruhan. Itu berarti termasuk taruhan itu. Letrek iya. Kalau pertandingannya itu memang yang namanya pertandingan, berarti kan itu memang orang-orang yang sudah pintar mampu main badminton. Itu kan Kalau pertandingan. biasanya kalau di pingpong itu ada kelasnya Pak. Level 1, 2, 3. Nanti yang diperuntukkan level 1. Ya, kita ya tahu level 1 Pak. Tidak semua bisa. Udah mahir lah sebenarnya. Orang mungkin acak-acak. Mau bisa. Terus yang kedua ini undian atau lotre yang meminta keuntungan. Yang meminta keuntungan. Contohnya apa? Jadi contohnya ini. Pokoknya ada apa toko atau supermarket ya, biasanya kan Kopi gitu Pak. ya, termasuk gitu. Kalau membeli lebih dari 1.000 atau lebih dari 100.000 akan dapat kupon gitu ya, ada ya. Voucher Pak. Voucher iya. Itu gimana Pak? Dan di sini kalau berarti termasuk meminta keuntungan. Ya, jadi kan penyelenggara atau toko itu ya membagikan apa namanya Program. voucher atau kartu tapi supaya untungnya banyak. Dan di sini dihukumi tadi mustabihan, artinya ya bercampur antara yang hasil dengan halal. Jadi kalau kita ingin masuk pada kelompok as-sabiqun al-khairat ya, Tinggalkan ragu-ragu. Kalau ini sih Pak, beli kopi 2 dapat 1 gitu. kalau itu kan itu Permainan itu namanya apa ya? Gimana Pak? Promosi kan? Iya, promosi. Iya. Sing awalnya beli Voucher dua juga dapat promosi apa satu. termasuk apa? Eh? Voucher juga promosi juga. Voucher ya? Iya, termasuk promosi media promosi juga Pak. Ya promosi juga. Sing Tapi awalnya beli kalau dua. kopi kan sudah jelas beli dua dapat tiga ya, siapapun beli dua dapat tiga. Tapi kalau voucher kan ada yang ganti ada yang tidak. Persyaratannya Ya. Ada yang juga Pak. Misalkan saya belanja nih voucher 100.000, ya kan? Dapat Oh, potongan. kalau voucher ya itu Iya kan? yang kupon yang dikumpulkan itu loh yang di belanja dapat Voucher potongan di Dapat undi. mobil, motor Ya, gitu. itu Ini dikumpulkan di kotak nanti tahun kapan Iya, diundi diundi. maksudnya yang voucher itu untuk itu kan berarti tidak semuanya yang dapat voucher dapat hadiah karena diundi sih. Iya. Kan seperti yang Kalau yang voucher langsung maunya ada kembalian, makanya setiap belanja 100.000 dapat voucher 50.000 ya nggak apa-apa itu. boleh kabeh. Boleh. Ya, kayak seperti tadi. Tapi kalau voucher itu kan hanya tertentu orang satu orang, dua satu, dua tiga orang Ya, jadi. itu nggak apa-apa itu termasuk. Tadi remang-remang. Tapi kalau yang tadi Nah, ujian, tinggalkan saja. iya tinggalkan Saya saja. mulai ini Marianto. Makan saja. Tapi kalau yang bentuknya voucher ada rupiahnya, jadi bisa ditukar atau bisa ditukar uang atau ditukar barang itu nggak apa-apa. Iya, lomba manuk Pasti ini. dapat ya. Ya termasuk dari Berapa kilo? Seneng manuk. Tinggalkan. Tinggalkan. Rambut bulung. Jadi dulu yang nomor 3 itu undian yang mengajakkan apa ini? Jadi membeli, meminta keuntungan dan mengajakkannya. Jadi lotre mengajakkannya. Oh, Maksudnya apa? mana ayo. Diajakkan. Jadi ya seperti tadi, makanya
bidan yang beberapa mengatakan jangan sampai beli kupon ya, gratis ya. Nah di sini yang tidak ada hukumnya, tidak ada hukumnya berarti ya mungkin bisa mubah, mungkin bisa makruh, mungkin bisa mustabihat ya, mutasyabihat. Nah kalau mungkin di sini banyak pihak-pihak yang apa ya, jadi kalau mustabihat ataupun nanti pada percampuran halal haram ya, termasuk hal-hal yang ikut makruh ini seperti hukum musik seperti kemarin sudah dibahas sebelumnya. Itu kalau memang masalah itu menjadikan orang terus menjadi malas, menjadi apa terbayang-bayang terus sehingga akhirnya orang itu ya terhalang dari berbuat kebaikan ya, maka itu tadi hukumnya mustabihat. Nah, jadi lebih baik ditinggalkan. Kalau arisan sudah dikocok Arisan nggak apa-apa. Termasuk Bisa tinggalkan. arisan korban itu dalam tanya jawab apa itu ada. sampai soleh tinggal. Arisan korban itu sama dengan korban arisan sama enggak? Ya Allah. Sah. Jadi korbannya sah, tapi menurut syariat itu belum wajib. Artinya itu Utang itu sih. belum wajib. Tapi kalau korbannya itu sah, ya. Jadi itu korban tapi utang. Sekarang banyak model kayak gitu, umroh saja bisa Talangan. talangan. Ya, karena tadi alasan-alasan sekarang kalau nggak seperti itu nggak bisa. Ya. Jadi tadi tetap hukumnya sah, cuman orang tersebut belum diwajibkan, belum terkena kewajiban. Haji 10 juta. Amin. 10 juta umroh 1 juta. Komentar ini perubahan. Iya. 10 juta. Haji 10 juta. Gara-gara nasdem Ya, berubah Pak. terus. Itu Kumpul di Madinah. Apa nama Cukup ya. Nah, Oh, insyaallah nanti pada pertemuan kita lanjutkan ke berikutnya. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.